Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Banten hebat juara. Terima kasih hadirin para undangan hari ulang tahun KONI 85 dan hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-23. Hari ini kita akan membawakan talk show dalam rangka menggapai Banten hebat juara di PON 2021 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Ketua, kita kepada Ketua dulu lah, Ketua Umum. Ya, ini kita juga sudah tahu bahwa prapon sedang berjalan, tinggal hanya beberapa cabur lagi di akhir sampai November ini. Untuk itu bagaimana Pak, hasil prapon ini apakah menggembirakan gitu? Atau bagaimana? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kadipora Provinsi Banten, Pak Dr. Roni. Yang saya hormati narasumber dari Prima Graha dan Pak Sekum selaku pembawa acara. Kaitan dengan persiapan prapon yang dilakukan oleh KONI Provinsi Banten. Evaluasi yang sudah kami laksanakan pada bulan kemarin ya, sebelum Oktober, kita sudah mengikuti hampir 70% cabang olahraga yang ikut serta dalam prapon, yang diikut sertakan untuk prapon. Kemudian dari evaluasi, dari monitoring, kemudian dari juga pengawasan langsung, penilaian langsung, alhamdulillah. Mudah-mudahan target Provinsi Banten di PON 21 ya, nanti tahun 2024 di Medan dan Banda Aceh. Alhamdulillah sampai hari ini ya, yang walaupun belum selesai seluruh prapon, cabang olahraga ada beberapa yang belum, termasuk besok ada di mana di Bogor untuk panahan dan sebagainya. Insya Allah kita ya untuk target ke 10 besar memang masih kurang ya. Jadi kami menargetkan hampir di atas 20 medali emas. Tapi saya berterima kasih pada pengurus cabang olahraga yang sudah meloloskan atlet-atletnya ketika prapon di babak kualifikasi itu sudah ada kenaikan untuk menjadi peserta PON pada tahun 2024. Medali emas dari prapon yang sudah kita laksanakan itu alhamdulillah sudah 15 keping medali emas. Ya, saya tidak ingin menyebut perak dan perunggu ya, tepuk tangan semuanya. Untuk para pengurus saya mengapresiasi pengurus daerah cabang olahraga yang insya Allah yang 15 itu tetap bertahan untuk menjadi perolehan atau raihan prestasi di PON 21 tahun 2004. Jadi saya mengapresiasi para pengurus KONI dan pengurus daerah cabang olahraga yang lolos dalam prapon yang telah dilaksanakan. Dari beberapa olahraga ada beberapa yang memang masih akan kita laksanakan. Kemarin yang terakhir tinju ya, ada Kang Ferry ya, Kang Ferry nggak ada ya dari tinju. Kita meloloskan untuk prapon wanita ya, wanita ya, ada 3 ya, 3. Kemudian insya Allah saya masih menunggu pada pengurus daerah yang ikut nanti prapon pada hari ini sampai ke Desember nanti. Tapi insya Allah evaluasi Pak Kadis, evaluasi akhir November saya akan laksanakan supaya menambah semangat para atlet, para pelatih, termasuk mungkin nanti Pak Kadispora bisa melaporkan ke Pak PJ Gubernur kira-kira perolehan raihan nanti di 2024 targetnya seperti apa, karena kita ingin ke 10 besar sebetulnya
Sekarang kita posisinya di 13 ya, 14, tapi kemudian ada olahraga yang kena penalti ya, doping. Jadi kita ke 11 sekarang. Jadi kalau ke 11 ke 10 besar insya Allah satu atau dua tingkat di bawah dari 11 insya Allah 9 atau berapa. Yang penting bahwa target kita bisa terpenuhi. Saya kira itu Pak. Tepuk tangan buat Koni. Akan tetapi, namun demikian, untuk mencapai target ini kan perlu supporting nih. Ada supporting dari pemerintah Provinsi Banten. Kira-kira sampai sejauh mana nih Pak? Silakan Pak Kais. Pemerintah daerah sesuai dengan visi misi Provinsi Banten pasti akan selalu mensupport bidang utamanya bidang keolahragaan dalam rangka salah satu tugasnya Provinsi Banten adalah mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat itu bisa juga melalui bidang olahraga. Bukan bisa juga, tapi memang dapat melalui bidang olahraga. Kalau kita lihat supporting Provinsi Banten dalam 3 tahun terakhir saja tidak ada yang kurang dari 30 miliar kita gelontorkan untuk PON ya. Jadi kalau kita lihat sejak dari kita lihat ke belakang ya, dari 2021 yang sekarang, kemudian insya Allah yang ke depan tidak kurang dari pasti lebih dari 30 miliar, tidak kurang dari 30 miliar untuk dapat kita mensupport PON Provinsi Banten. Karena apa? Karena tidak mungkin kita bicara prestasi dukungan kebijakan pemerintah juga tidak mendukung. Dan saya rasa pemerintah dalam hal ini pemerintah Banten sangat mendukung apa yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat, bagaimana olahraga di Banten ini dapat berkiprah, dapat menunjukkan jati dirinya ataupun mengharumkan nama Provinsi Banten di kancah nasional. Kalau kita lihat prestasinya dari mulai PON pertama sampai dengan terakhir kan selalu meningkat ini. Awal-awal 20-an, 22, 23, sudah terakhir 13, kemudian kemarin 11 kan selalu meningkat terus. Dan insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Ketua, Pak Edi, prestasi Provinsi Banten akan selalu meningkat. Tentu namanya prestasi itu tidak Ketua KONI sendirian, ya. Tentu harus dengan cabang-cabang olahraga lainnya, dengan dukungan supporting daripada seluruh pihak, ya. Karena dan harus terencana, sistematis, berkolaborasi dan berkoordinasi sehingga bisa kita menciptakan atlet yang berprestasi. Atlet kita tidak tiba-tiba. Kita juga tidak mau, Provinsi Banten tidak mau kita mendapatkan kebanggaan semu. Artinya kebanggaan semu itu kita dapat medali emas, tetapi juga atletnya bukan binaan dari Provinsi Banten. Ya. Kita ingin bahwa hasil dari binaan KONI Provinsi Banten ataupun pemprov cabang olahraga Provinsi Banten bisa berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Saya rasa bibit-bibit atlet Provinsi Banten banyak, ya. Jadi tidak kekurangan atlet-atlet yang berpotensi untuk kita menunjukkan prestasi di PON maupun di kancah internasional. Baik, kita juga sudah punya sains. Oleh karenanya kita juga memerlukan pandangan ataupun arahan saran dari akademisi agar bagaimana sih olahraga Banten ini bisa meningkat. Baik, silakan Pak Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Seko. Sebelum memberikan pandangan, saya mengucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu kepada KONI Banten, dan alhamdulillah terima kasih juga telah mengundang, ya, dari sisi akademisi PON tahun lalu, ya, 4 tahun lalu. Ini kan ajang 4 tahun sekali, ya, dan sekarang dilaksanakan di Aceh dan Sumut, dan alhamdulillah dan juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Edi, target-target dan medali yang sudah didapat serta supporting dari pemerintah, yaitu di PORA, ya. Alhamdulillah
Nah, melihat perkembangan sekarang khususnya kita juga di Universitas Bima Geraha ada yang namanya program studi olahraga yaitu PCKR. Dan alhamdulillah kemarin juga ada perwakilan dari UPG yang mengikuti Asian Games yang di Kamboja, Pak Kadis. Yang namanya Miftahul Jannah di tahun 2023. Dan perkembangan tahun demi tahun serta alhamdulillah sekarang mungkin supporting dari pemerintah maupun ketua alhamdulillah mendapatkan atlet-atlet yang luar biasa, tidak atlet tembakan tapi melainkan mereka mempunyai betul-betul dari keilmuannya masing-masing begitu ya. Mungkin dari melihat perkembangan sekarang dan tak lupa juga mungkin kita harus mencari atlet-atlet mungkin dari tingkat mendorong dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi sendiri gitu untuk menjadikan provinsi Banten ini juara ya. Melihat dari visi misinya juga luar biasa Pak Ketua, melihat dari visi misi KONI juga ya, mudah-mudahan di 2025 benar-benar juara dan bisa meraup juara-juara yang lainnya walaupun memang mungkin ada keterbatasan lain gitu ya. Selanjutnya nih Pak, kalau kita mau mencapai target, kita kan harus membentuk kontingen. Kontingen kita tuh yang ideal itu gimana sih? Dan bagaimana tentunya persiapan kontingen kita? Sampai sejauh mana nih Pak? Baik, persiapan kontingen Pak Kadis, Pak narasumber dari Bima Geraha. Jadi alhamdulillah KONI sudah mengevaluasi ya, walaupun nanti belum ada satu panitia yang tetap, tapi kami sudah mempersiapkan ya, terutama kaitan dengan awal kemudian sampai nanti penyelenggaraan termasuk evaluasi di PON 2021 ke depan. Kontingen yang sudah pasti lolos itu sudah kami tetapkan ya, walaupun belum ada surat keputusan tapi sudah saya siapkan. Saya mengapresiasi sekali lagi para pengurus cabang. Kalau perlu saya izinkan Pak narasumber, Pak pembawa acara, cabang olahraga yang sudah lolos ya, pertama dari angkat besi ya, itu kemarin di babak kualifikasi 1 emas. Kemudian yang kedua dari arung jeram, Pak Agus Rasid ya, selamat pada arung jeram. Kemudian balap sepeda itu 1 juga ya, lolos. Kemudian bermotor ya dari IMI ini di grass track kalau nggak salah, satu emas, kemarin 1 lolos. Kemudian gantole ya, itu juga 1. Kemudian yang alhamdulillah ini Muay Thai meloloskan 2 atlet untuk di PON 2024 ke depan. Kemudian para layang juga 1 ya, dari Fasi para layang. Kemudian pencak silat tinju alhamdulillah kemarin main di Kupang 2 yang lolos. Kemudian wushu 2 ya. Kemudian terakhir barongsai. Banten dalam menyongsong dan menggapai juara di PON 2021 tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Banten hebat juara.